Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Senang sekali kalau kita bisa bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan buat kita. Semoga firman Tuhan selalu menguatkan, meneguhkan, apalagi kepada pengharapan akan Kristus, akan kebangkitan hidup yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-22, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kebangkitan itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kebangkitan Kristus yaitu menjadi kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman percaya kita. Yesus yang datang ke dunia mati sebagai tebusan dosa-dosa kita, dan dia bangkit mengalahkan kematian. Karena dari kebangkitan Kristus itu mau menunjukkan kepada kita bahwa kita juga akan mengalahkan kematian itu sendiri, dan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Itu dasar iman percaya kita. Tetapi saudara-saudara, sayangnya di Korintus itu sudah ada orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang Yunani, yang ketika itu mereka menganggap bahwa kebangkitan itu hanya cerita bualan dari orang-orang yang halusinasi, halu. Mereka menganggap itu hanya hoax, hanya mitos saja, cerita-cerita bualan saja. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-32. Dikatakan di situ demikian, saudara-saudara. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada orang yang mengejek. Jadi makanya ada orang yang mengejek ketika Rasul Paulus menceritakan tentang kebangkitan orang mati. Buat mereka itu tidak penting. Bahkan ini dinyatakan lagi lebih tegas. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Mereka mengabaikan. Mereka menganggap rendah. Nah, saudara-saudara, untuk kita berhati-hati justru. Padahal kebangkitan Kristus dan kematian Kristus dan kebangkitannya itu justru itu hal yang sangat penting. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat yang ketiga firman Tuhan ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus mati untuk tebusan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jadi hal yang sangat penting kematian Yesus untuk tebusan dosa dan kebangkitannya mengalahkan dosa itu. Sehingga setiap orang yang percaya dibangkitkan dan memiliki sorga. Amin. Makanya bersukacitalah kita saudara-saudara. Kalau kita adalah bagian orang-orang yang diundang dan dipilih oleh Yesus untuk masuk ke dalam sorganya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan tidak percaya. Hati-hati dengan orang-orang yang membuat kita menjadi ragu-ragu akan kebangkitan Kristus Yesus. Dan saudara-saudara, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sengaja dilakukan untuk menghancurkan iman percaya kita. Tetapi bagi orang-orang yang terus tinggal dalam Kristus, dia tidak akan pernah takut dan ragu-ragu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita juga untuk berhati-hati. Ya, sambil Tuhan mengatakan, sambil Rasul Paulus mengatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi ketika orang Adam pertama jatuh ke dalam dosa itu, maka seluruh keturunannya jatuh. Oleh karena itu persekutuan kepada manusia ini, persekutuan dengan Adam itu mengumpamakan persekutuan dengan manusia, persekutuan dengan duniawi, persekutuan dengan kedagingan. Jadi orang-orang yang memiliki persekutuan, membentuk persekutuan, membentuk serikat tolong-menolong, membentuk kumpulan marga-marga, dan membentuk persekutuan apapun kalau itu tidak dilandaskan oleh
firman Tuhan dan dilandasi oleh iman percaya kepada Kristus yang bangkit itu, maka itu akan menjerat kita kepada apa? Kepada dosa, dan itu menjadi sia-sia. Jadi jangan suka-suka membangkitkan atau membentuk satu persekutuan yang hanya persekutuan kemanusiaan. Itu tidak penting. Tapi bangkitkan persekutuan yang di situ ada Kristus. Karena persekutuan tadi dikatakan, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bila kita memiliki persekutuan dengan Kristus, maka kita akan dibangkitkan. Sehingga kita akan memiliki pengharapan yang baru, pengharapan yang teguh, yaitu apa? Sorga itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai hari ini ya, mari kita bangun kebersamaan kita dengan Kristus. Jangan lagi bangun kebersamaan secara kemanusiaan. Itu tidak penting, sekalipun kelihatannya luar biasa. Persekutuan-persekutuan yang lain misalnya, banyak itu, ya kan? Persatuan Insinyur Indonesia. Memang itu penting untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Tapi itu hanya untuk kehidupan manusiawi. Hati-hati loh. Jangan sampai hanya gara-gara persekutuan yang seperti itu hidup kita atau waktu kita tersita untuk hal itu. Tetapi bergabunglah, bangunkanlah, bentuklah persekutuan di mana Kristus menjadi landasan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu jangan lagi ada yang ragu, jangan ada lagi yang takut akan apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Karena ketika kita percaya bahwa Yesus yang bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Tetap semangat, tetap percaya hanya kepada Kristus. Jangan mau dengar orang-orang yang mengatakan bahwa tidak benar Kristus mati, tidak benar Yesus bangkit. Tapi percayalah, Yesus benar-benar telah mati dan bangkit untuk mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Sehingga iman percaya kita, pengharapan kita tidak akan menjadi sia-sia. Ibadah kita itu tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk tetap percaya, meyakini bahwa Engkau benar-benar mati dan bangkit mengalahkan kematian itu. Sehingga kebangkitan-Mu itu menjadi dasar buat kami untuk berpengharapan bahwa kami juga akan dibangkitkan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, percayalah akan kebangkitan, maka pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam.